Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Julian di sini Sob. Kali ini Sob, kita mau menceritakan lagi salah satu kisah ataupun cerita yang mungkin teman-teman semua belum pernah dengar. Yaitu ditemukannya alat pemotong kepala ataupun golentin yang mungkin kalian belum pernah dengar Sob. Bagaimana ceritanya? Langsung aja kita simak Sob. Sebenarnya sekarang ini masih cukup banyak negara-negara dunia yang memperlakukan hukuman mati kepada para tahanannya, khususnya dengan kasus pelanggaran berat. Meskipun menimbulkan polemik serta tentangan dari berbagai negara, namun hukuman tersebut tetap diberlakukan. Misalnya saja di negara Filipina, Arab Saudi, serta negara-negara lainnya. Pemerintah setempat enggan menerima kritik atas kebijakan agar para pejabat tidak bisa semena-mena bertindak kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu metode hukuman mati yang sempat sangat populer dan menuai banyak pro kontra adalah eksekusi hukuman mati dengan guillotine. Apa itu guillotine? Sebenarnya, apa sejarah dan cara pakai dari alat pencabut nyawa ini? Berikut ini ulasan singkat untuk kita semua. Apa itu guillotine? Guillotine adalah sebutan untuk alat pemenggal leher yang berasal dari negara Perancis. Alat ini pada dasarnya berupa pisau raksasa yang digantung dan dihubungkan dengan kabel serta tiang kayu. Ketika akan digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati, pisau raksasa tadi akan ditarik ke atas. Terpidana mati akan dibiarkan untuk tiduran di bawahnya dengan cara telungkup. Setelah aba-aba dimulai, pisau raksasa itu akan dilepas dan dengan segera menghujam ke bawah, membelah kepala dan tubuh dari sang terpidana mati. Keunikan alat ini adalah cara kerjanya yang cepat dan mematikan. Pencipta guillotine. Alat pencabut nyawa ini merupakan buah karya dari seorang bernama Joseph Ignatius Guillotine. Uniknya, Joseph yang berprofesi sebagai pakar kesehatan Prancis ini sebenarnya merupakan sosok yang tegas menentang adanya hukuman mati. Namun, karena gagal meyakinkan otoritas Prancis untuk segera melarang praktik hukuman mati, ia pun lantas memikirkan cara agar mereka yang diberi hukuman mati tidak akan merasakan siksaan dan rasa sakit. Sejak tahun 1791, dengan Prancis pun menetapkan guillotine sebagai satu-satunya alat yang diperbolehkan untuk mengeksekusi para terpidana mati setelah sebelumnya para terpidana mati dieksekusi dengan menggunakan pedang atau kapak. Awal mula pembuatan guillotine. Pada awalnya, upaya guillotine untuk menciptakan alat ini tidak berjalan mulus. Pasalnya, banyak dari tukang kayu yang diminta untuk membantunya menolak lantaran takut nama mereka kelak diidentifikasikan sebagai pencipta alat pencabut nyawa manusia ini. Akhirnya muncullah seorang pengrajin asal Jerman yang bernama Tobias Schmidt yang bersedia untuk membantu guillotine dengan syarat namanya tidak disangkut-sangkutkan dengan alat tersebut. Sebagai gantinya, alat itu pun dinamai dengan nama guillotine. Pada tahun 1814, guillotine meninggal dunia pada usianya yang ke-75 tahun. Karena namanya belakangnya sudah diidentikan dengan alat pencabut nyawa tersebut, keluarga guillotine merasa malu sehingga mereka melobi pemerintah untuk mengganti nama alat tersebut. Sayangnya permintaannya ditolak sehingga mereka pun kemudian beramai-ramai mengganti nama mereka agar tidak disangkut pautkan dengan alat yang mengerikan ini. Di negara Prancis, periode 1970-an menjadi periode yang paling mencekamkan. Pasalnya, begitu banyak orang yang dijatuhi hukuman mati karena dituduh telah mengganggu ketertiban dan menentang kebijakan pemerintah. Saking banyaknya orang yang dieksekusi, pemerintah ini dikenal dengan sebutan pemerintah teror atau Reign of Terror. Salah satu yang jadi pusat perhatian tentu saja penggunaan guillotine. Korban pertama dari alat pencabut nyawa ini bernama Nicole Jacques Pelletier. Ia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 25 April 1792 atas tuduhan perampokan dan pembunuhan. Agar memberikan efek jera, maka eksekusi mati Pelletier dilakukan di tengah-tengah keramaian masyarakat. Alih-alih merasa takut, para penonton yang datang ke tempat eksekusi malah beramai-ramai menyampaikan kekecewaannya. Pasalnya, menurut mereka, peristiwa pemenggalan kepala Pelletier berlangsung terlalu cepat dan kurang bersimpah darah. Meskipun demikian, metode hukuman mati ini tetap diberlakukan hingga meluas ke seantero Prancis. Penggunaan guillotine sebagai alat eksekusi mati nyatanya memiliki sisi positif. Selain dapat mengurangi penderitaan dari terpidana mati, para algojo pun juga merasa terbantu karena menjalankan tugasnya dengan sangat cepat. Dengan menggunakan guillotine, seorang algojo mampu membunuh 12 orang sekaligus dalam waktu 13 menit. Jadi alat mempelajari tubuh manusia. Ternyata alat yang satu ini juga dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk mempelajari tentang mekanisme tubuh manusia saat setelah meninggal dunia. Hal ini dimulai sejak tahun 1793.
Pada saat itu, seorang dokter menepuk kepala dari korban guillotine yang sudah terpisah dari badannya. Ketika itu pula, para penonton mengaku melihat ekspresi wajah korban yang sempat berubah. Salah seorang dokter mendalami hal ini bernama Daisy de Lignières. Bahkan Daisy nekat untuk membawa pulang kepala seorang korban guillotine dan memompa darahnya agar kepala tersebut bisa hidup dan bicara kembali. Pada akhirnya, para peneliti menyimpulkan bahwa manusia akan benar-benar mati jika jantung dan otaknya telah berhenti bekerja sepenuhnya. Itu dia ulasan tentang alat pencabut nyawa yang bernama guillotine. Kalau kebayanginnya, kepala kita ditebas dengan menggunakan alat ini sangatlah mengerikan ya. Oke sob, itu tadi cerita ditemukannya guillotine. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol komen, like, dan subscribe. Kalau kalian punya referensi video yang menarik ataupun lainnya, langsung aja komen di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.